Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar hari ini, Bu Santi? Baik, Bu. Sehat selalu. Perasaannya luar biasa ya, pagi hari ini sudah masuk diklat hari yang ke-9. Tetap semangat. Ibu Olga Iya, gimana Bu. kabar Ibu Olga? Kenapa, Ibu? Ibu Olga, iya. Ya, baik, Wah, baik, Bu. luar biasa. Oke, saat ini kita akan mulaikan pelatihan kita dengan materi profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya kita awali dulu dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Iya, Bapak Ibu, berkaitan dengan materi profil pelajar Pancasila, maka saat ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Karena Merdeka Belajar ini terkait erat ya dengan profil pelajar Pancasila. Bu Santi gimana, Bu? Kalau menurut saya, Bu, Merdeka Belajar itu merupakan pembelajaran yang memfokuskan anak didik itu harus bebas mental dan fisiknya. Karena dalam menerima pelajaran itu anak harus dia bebas dari guru-guru lain atau teman-temannya sendiri. Jadi dia itu bebas untuk menerima pelajaran. Itu, Bu, yang saya bisa jawab. Ya, luar biasa ya, Bu Santi. Jadi Merdeka Belajar intinya di sini bagaimana anak-anak merasa ketika mereka mengikuti satu kegiatan pembelajaran itu ada rasa senang, gembira, ada rasa bahagia, ya, karena pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana memperhatikan apa yang menjadi potensi mereka, memahami benar-benar apa yang menjadi kelebihan, keunikan dari peserta didik. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, goal dari Merdeka Belajar ini adalah bagaimana menghasilkan generasi-generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat apa itu profil pelajar Pancasila. Saya akan membagikan materinya. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Iya. Jadi profil pelajar Pancasila merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya untuk membentuk profil pelajar Pancasila dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki kompetensi global, memiliki nilai-nilai luhur Pancasila, sila pertama sampai dengan sila kelima. Nah, Bapak Ibu, ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, Bapak Ibu, mulai dari elemen yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini menunjuk pada pelajar Indonesia yang memiliki akhlak mulia berkaitan dengan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu yang pertama, akhlak beragama, kedua akhlak pribadi, ketiga akhlak kepada manusia, empat akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, Bapak Ibu,
pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ini adalah elemen yang kedua, berkaitan dengan berkebinekaan global. Nah, elemen kunci berkebinekaan global yaitu mengenal dan menghargai budaya, bagaimana kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Kemudian ada refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Seperti pengalaman kita ya, ketika kita lihat ada anak-anak yang mungkin sering atau suka menonton film atau hal-hal yang berkaitan dengan apa yang mereka sukai yang bukan dari negara kita, misalnya dari negara lain. Kalau sekarang ada K-pop misalnya ya. Nah, di sini kita bukan melarang mereka ya, kita bukan melarang mereka untuk tidak mengenal tentang budaya-budaya dari luar, tetapi bagaimana ketika dapat mengenal budaya-budaya dari luar, tetapi yang diambil positif-positifnya saja, sepanjang itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Itu ya, bagaimana tentang berkebinekaan global. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat yang ketiga, elemen yang ketiga, gotong royong, di mana pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Nah, elemen kunci dari gotong royong itu Bapak Ibu, ada kolaborasi, ada kepedulian, dan ada rasa untuk berbagi. Nah, kemudian yang keempat, elemen yang keempat, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, ya. Elemen yang keempat, mandiri. Artinya pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, elemen kunci mandiri Bapak Ibu yaitu satu, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, ada regulasi diri. Nah, kemudian kita lihat elemen yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Nah, elemen kunci bernalar kritis yaitu satu, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Dan yang kelima, mengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat apa elemen yang terakhir? Elemen yang terakhir yaitu kreatif. Nah, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, Bapak Ibu, elemen kunci kreatif pertama, menghasilkan gagasan yang original. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Nah, demikianlah profil pelajar Pancasila yang boleh kita pelajari pada saat ini. Nah, di sini mari kita berdiskusi. Nah, ini wujud bagaimana ya. Tadi ada elemen gotong royong, di situ ada kolaborasi. Berarti bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam kelompok ya. Di mana ada pertanyaan di situ bagaimana Bapak Ibu dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila pada pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Nanti sesudah ini kelompok-kelompok yang sudah dibuat itu silakan berdiskusi, bisa lewat WhatsApp, bisa Zoom atau Google Meet. Nanti keesokan harinya itu akan dipresentasikan.
Harapannya semua anggota kelompok bisa aktif berpartisipasi ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan, disilahkan dari Bapak Ibu. Bu Santi, ada pertanyaan? Atau mungkin ada masukan? Ya, ada yang hendak disampaikan? Silakan Bu Santi. Yang saya mau tanyakan dari Ibu, bagaimana Ibu sebagai seorang guru dan seorang yang membawakan materi ini mengaplikasikannya, Bu, ke anak didik Ibu, agar keenam karakter dari profil Pancasila ini dapat terrealisasikan dengan baik. Nah, Itu saja, Bu. terima kasih. Wah, luar biasa pertanyaannya. Pertanyaan yang baik sekali. Jadi, bagaimana mengimplementasikan, ya? Bagaimana implementasi dari profil pelajar Pancasila ini dari pembelajaran yang diajarkan. Ya, kalau kita ini kelas PPKN, kan? Nah, kita tahu bersama dalam fase berdasarkan fase, kalau di SMP ya kita ini ada di fase D. Nah, salah satunya ada materi tentang bagaimana memahami karakteristik daerah tempat tinggal dengan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, benar ya teman-teman. Kita sebagai pengajar di tingkat SMP atau pada fase D ada materi tentang memahami karakteristik tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini contoh bagaimana implementasi profil pelajar Pancasila pada pembelajaran kita bisa ambil, Bu, berkebinekaan global, ya. Berkebinekaan global. Maksudnya di sini bagaimana anak-anak yang mungkin di kelas kita itu berasal dari tempat tinggal yang berbeda-beda, ya, dari tempat tinggal yang berbeda-beda, namun mereka tidak merasa baik latar belakang suku, agama atau ras yang berbeda-beda itu menjadi semacam jurang pemisah antara satu dengan yang lain, ya. Mereka boleh saling bekerja sama, mereka boleh berbagi pendapat, berbagi ide yang pasti untuk menuju pada satu tujuan yang lebih baik. Dalam hal ini bagaimana tetap menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, contohnya seperti itu, Bu. Iya, Bu, dimengerti, Bu. Iya. Oke, tadi juga sudah disinggung ya, berkebinekaan global juga seperti contoh tadi bagaimana budaya-budaya luar atau budaya-budaya yang asing itu kita bisa menyerapnya sepanjang itu positif, yang pasti tidak keluar atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang ada dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Oke, Bu, gimana Bu Santi? Iya, Bu, dimengerti, Bu. Oke. Dari presentasi yang Ibu bawakan. Oke, terima kasih. Iya, Ibu. Ya, teman-teman yang lain juga sudah mengerti ya. Dan demikian untuk kegiatan kita saat ini telah selesai. Kita akan tutup kembali dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Iya, jangan lupa ya untuk berdiskusi bersama-sama dengan teman-teman dalam kelompok. Ya, Bu. Dan nanti besok presentasi. Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. boleh silakan Bu. tinggalkan meeting. Kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Mem Kety. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Makasih semuanya. Terima kasih.